Dalam istilah psikologi, perasaan ini disebut unconditional love atau menyintai tanpa syarat. Menerima dan menyintai seutuhnya, walaupun dirinya sedang merasa takut, khawatir, ragu, dan merasa tidak kompeten. Diterima terlebih dahulu, atau dengan kata lain, acceptance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Semoga Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, Akang dan Teteh semua, kakak-kakak semua, ya, hidupnya makin sukses, makin mulia. Boleh saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu semua? Bolehlah ya. Pertanyaan adalah, percayakah Anda dengan stigma di luar sana yang mengatakan kesuksesan akan membawa kita pada kebahagiaan? Kita dituntut untuk sukses terlebih dahulu, baru bisa merasakan kebahagiaan. Pernah? Setuju Anda dengan pendapat itu? Atau menurut Anda sebaliknya? Kebahagiaanlah yang menjadi syarat fundamental untuk kita bisa meraih kesuksesan. Saya rasa stigma yang mengatakan kesuksesan akan membawa kita pada kebahagiaan sudah sangat ketinggalan zaman, masa lalu. Karena meskipun kita sukses, tapi jika batin kita tidak sehat, maka kita tidak dapat menikmati kesuksesan yang kita dapatkan. Duit berlimpah, tapi hati hampa, hati kosong, merana. Sebuah survei yang dilakukan oleh di American Psychological Association atau APA terhadap masyarakat Amerika Serikat, ya, menunjukkan bahwa 61% orang dewasa di Amerika Serikat mengalami perubahan berat badan ya, setelah badai COVID-19. Perubahan tidak hanya pada kesehatan fisiknya, namun juga kesehatan mental yang menurun secara drastis. Hal ini juga terjadi kepada kaum profesional yang secara kesuksesan mereka berada di atas rata-rata. Jadi jika kita lihat lebih dekat, situasi ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Bahkan di negeri kita tercinta, perubahan level PPKM dari diri kita ini diminta untuk kemudian full WFH, berganti ke hybrid working, hingga kini akhirnya diperbolehkan untuk WFO, tapi juga masih perlu kadang-kadang WFH. Dan kemudian situasi yang serba ambigu ini, tidak menentu ini, membuat pekerja rawan mengalami stres. Sebuah studi yang dilakukan oleh Microsoft menunjukkan, ya, bahwa saat ini 48% karyawan, ya, di Indonesia ini, ya, lebih memprioritaskan kesehatan dan well-being dibandingkan sebelum pandemi. Mereka pun tidak segan untuk berpindah ke perusahaan yang memperbolehkan hybrid working demi menjaga kesehatan dan well-being dalam setahun ke depan. Karena masih menurut survei yang sama, 80% dari responden mengakui mereka jauh lebih produktif saat bekerja secara hybrid. Ditambah lagi dengan gelombang Gen Z yang saat ini mulai menduduki posisi entry level. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa mereka ini sangat concern terhadap isu kesehatan mental. Mungkin bagi Anda yang belum mengetahui seperti apa karakteristik Gen Z, ya, dan bagaimana mengarahkannya, Anda dapat menyaksikan video saya, ya, yang membahas tentang para Zoomers ini. Mau kan? Silahkan Anda simak video-video saya sebelumnya. Saya sudah membahas tentang hal ini. Nah, survei lain dari sisi perusahaan, ya, yang dilakukan oleh The Future Workplace di tahun 2021, ya, HR Sentiment menyebutkan, ya, bahwa para senior leader menilai employee well-being ini dan kesehatan mental saat ini menjadi prioritas utama bagi mereka. Dari berbagai data tersebut, serta situasi yang sangat cair ini, ya, saya mengambil sebuah insight bahwa sudah saatnya bagi Anda para leaders untuk memimpin secara lebih human centric, ya,
fokus pada manusia. Apa itu human centric? Ya. Memang selama ini tidak human centric. Coba kira-kira apa? Human centric merupakan sebuah pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan anggota tim dibandingkan profit perusahaan atau business center. Ya. Jadi strategi-strategi yang diterapkan oleh para leader diutamakan mengedepankan kepentingan anggota tim. Ya. Atau dengan kata lain, pendekatan ini berusaha untuk memanusiakan manusia. Manusia bukan hanya sebagai alat produksi, tapi sebagai manusia. Di mana setiap manusia itu unik dan memiliki kebutuhan dasar untuk didengar dan dimengerti. Dalam keseharian tentu akan sangat terlihat bedanya. Ya. Seperti leader akan sering mengajak anggota tim ambil bagian dalam menyelesaikan masalah. Ya. Menjaga anggota tim merasa sehat dan bahagia. Ataupun memberi kesempatan anggota tim untuk mengaktualisasikan dirinya. Pendekatan ini menjadikan well-being ya, anggota tim sebagai fokus utama strategi yang dijalankannya. Terutama untuk menghadapi stresor negatif atau burnout ya, yang mungkin terjadi saat hybrid working. Nah, saat ini memprioritaskan well-being anggota tim adalah hal yang utama, bukan profit. Bagaimana nasib target-target yang sudah ditetapkan? Bukankah bisnis juga mencari profit? Bukan memperhatikan orang. Anda tidak perlu khawatir Bapak Ibu, Mas dan Mbak, Akang dan Teteh, kakak-kakak semua. Karena nyatanya menurut studi yang dilakukan oleh RTW Knowledge tahun 2022 ini, dengan memperbaiki well-being ini, well-being anggota tim, performa anggota tim juga terus meningkat. Izin-izin sakit dan turnover jadi berkurang. Ya. Selain itu, mengutip dari survei McKinsey, ya, McKinsey dan Lenin, ya, Lean Incorporation, 87% perusahaan yang sangat maju setuju bahwa para leader wajib mengusahakan well-being anggota timnya. Menarik bukan? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana memulai pendekatan ini? Gimana kira-kira? Sebelum ke sana, silakan like ya video ini jika memang membuka cakrawala Anda sebagai seorang leader. Setelah itu subscribe bagi yang belum, agar Anda tetap bisa mendapatkan insight-insight ini secara continue dari kami. Nah, untuk memulai pendekatan ini, saya akan bagikan 4 tips yang bisa Anda renungkan. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah cintai diri Anda seutuhnya. Seorang leader yang human-centric sangat memahami seperti apa dirinya saat ini. Potensi apa yang dimiliki, apa yang sedang dirasakan, dan apa yang menjadi tujuannya. Dengan mampu memahami dirinya sendiri terlebih dahulu, baru ia dapat memahami orang lain. Memahami anggota tim, memahami orang-orang di sekitar, memahami atasan kita. Setelah kita berefleksi, ya, kita mau menerima apapun yang sedang dirasakan dan bagaimanapun kondisinya secara utuh. Dalam istilah psikologi, perasaan ini disebut unconditional love atau menyintai tanpa syarat. Menerima dan menyintai seutuhnya, walaupun dirinya sedang merasa takut, khawatir, ragu, dan merasa tidak kompeten. Diterima terlebih dahulu, atau dengan kata lain, acceptance. Dalam bahasa agama, ridho terhadap perasaan apapun yang datang kepada diri kita. Karena perasaan-perasaan tersebut yang menjadikan kita manusia. Hanya seorang leader yang mampu menyintai dirinya, unconditional love, ya, memiliki kapasitas untuk menggerakkan timnya secara lebih human-centric. Silahkan Anda coba. Anda perlu jatuh cinta terhadap diri Anda sendiri. Anda perlu menyintai diri Anda sendiri. Ya. Selanjutnya, alihkan fokus Anda ke progres dan potensi individual. Kita mungkin sudah terbiasa berfokus pada performa individu setiap anggota tim. Kali ini Anda diminta untuk menjadikan hasil performa tersebut hanya sebagai alat
untuk memonitor sejauh mana setiap individu dapat memberikan potensi terbaiknya. Ini baru akan berjalan jika Anda telah mengetahui apa saja potensi setiap anggota tim Anda. Kalau belum tahu, susah jalaninnya. Ajukan pertanyaan juga kepada mereka, bagaimana melihat perannya berkontribusi terhadap perusahaan. Apa aspirasi yang mereka miliki? Seberapa sesuai apa yang mereka kerjakan saat ini dengan career path yang mereka pilih. Jadi saat rapat, bukan hanya membahas angka-angka pencapaian. Justru 80% dari pembicaranya adalah fokusnya menggali dan mengenali bagaimana kondisi anggota tim Anda. Karena nggak usah khawatir, begitu anggota tim Anda terperhatikan, mereka akan memperhatikan angka-angka bisnis yang sudah ditargetkan kepada Anda. Dan hal ketiga, Anda terkoneksi dengan anggota tim. Seorang leader yang human-centric, fokusnya ialah membangun koneksi dengan anggota timnya. Ya. Ia tidak hanya mengenal secara profesional, namun lebih dalam ya, ke hal-hal yang personal. Ya, dia mengenal. Survei dari Microsoft menyebutkan ya, bahwa 58% pekerja yang memiliki koneksi yang kuat dengan timnya sendiri sukses dalam menjalankan hybrid working serta 50% lebih produktif. Dengan terkoneksi, anggota tim merasa buy-in terhadap pemimpinnya. Kalau pemimpinnya Anda berarti terhadap Anda. Saat mereka sudah buy-in, mereka akan terdorong untuk go extra miles. Ya. Dia akan mencapai target yang jauh lebih tinggi. Dan langkah keempat, yakni berkomunikasi secara terbuka dan reguler. Di tengah kepadatan kesibukan Anda, buatlah jadwal rutin untuk dapat one-on-one dengan anggota tim Anda. Tidak perlu lama-lama, cukup alokasikan 15-30 menit atau paling lama 60 menit ya untuk mengetahui kondisi mereka saat ini. Kegundahan yang sedang dialami, serta menggali potensi yang dimilikinya. Anda tidak perlu melakukan dengan setting yang formal. Bisa dilakukan sambil menikmati kopi di kafe, ya, makan bareng-bareng, shopping bareng di mall, atau melakukan hobi bersama, ya. Dan masih menurut survei dari Microsoft, 66% responden mengatakan percakapan-percakapan informal di tengah situasi serba virtual seperti saat ini jauh lebih bermakna dibandingkan hanya bertemu di kantor. Atau mungkin kita bisa mulai mengadaptasi virtual reality, di mana orang tetap dapat bertemu satu sama lain dan melakukan hal-hal yang real life, ya, seperti meeting, ngobrol, ikut seminar atau olahraga bareng, tetapi dilakukan secara virtual. Gimana kira-kira? Proses menjadi seorang leader yang human-centric merupakan sebuah lifelong learning. Kita bisa saja terpleset dan mengulang kembali. Namun bagaimana kita memaknainya dan mau menikmati setiap proses yang menjadi kunci keberhasilan. Pasti akan banyak tantangan yang akan Anda temui dan tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Sejauh Anda dan tim tetap berjalan maju, maka tetap rayakan setiap usaha yang telah dikerahkan. Semoga Anda terus menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin, yang human-centric. Terima kasih, semoga Anda semakin sukses, mulia.